Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, kita hari ini praktek ya bagaimana timing ya, kapan timing untuk oper gigi yang tepat sesuai dengan kondisi jalan. Oke ya, kita langsung aja cek. Nah, kalau ini posisinya berhenti ya, posisinya dari berhenti kita mau jalan, kita gunakan gigi satu ya. Ini kita pindahkan ke gigi satu dulu, kopling dipijak, pindahkan gigi satu. Jangan lupa kalau dari samping kita mau pindah jalur ke jalan, hidupkan lampu rating ya, atau lampu sen ke kanan ya. Kita mau ke kanan, kita hidupkan sen ke kanan ya. Sudah hidup di sini. Oke, sambil dilihat spion ada mobil atau ada motor nggak di belakang ya, kita lihat. Oke, aman. Kalau aman, kita putar balik setirnya seperti ini. Oke ya. Nah, ini tadi gigi satu ya. Kalau kita mau melaju agak kencang sedikit, kita tambahkan ke gigi 3 langsung, boleh ya. Ini kondisi jalannya agak menurun, sedikit landai, maka kita boleh langsung gunakan gigi 3 ya. Ya, kalau jalanan lurus atau agak melandai seperti ini, kita gunakan gigi 3 ya. Tapi kalau agak tanjakan, kita gunakan gigi 2, oke, seperti itu. Ini masih gigi 3 ya kawan-kawan ya. Oke, nah itu kondisi jalan itu sangat lurus ya kawan-kawan, sangat lurus, polos ya, tapi turunan. Nah, kalau teman-teman gunakan gigi 3 seperti ini, nah ini kalau kondisi jalan seperti ini untuk jalan santai ya, seperti ini, pelan-pelan seperti ini. Tapi kalau teman-teman pengen menambah kecepatan, maka gigi 3 ini kurang tepat kalau misalkan untuk kecepatan yang seperti ini. Karena apa? Nanti mesinnya akan gereng ya. Kalau seperti ini kita tambahkan ke gigi 4. Nah, seperti itu ya. Jadi kawan-kawan nanti tidak perlu menambah gas, cukup kalau jalan turunan seperti ini, masukkan ke gigi 4. Nanti kita mainkan di pedal remnya aja ya, seperti itu. Nah, ini sudah landai, sudah rata ya. Ini kita pijak gas. Ini tetap posisinya ke gigi 4. Nah, ini suara mesinnya juga halus ya, jadi tidak memaksa mesin, seperti itu. Oke kawan-kawan, ini masih gigi 4 ya. Nah, nanti di depan sana ada belokan ke kiri tajam. Nah, itu teman-teman nanti saran saya kurangi jumlah giginya ya. Boleh ketiga atau kedua, karena nanti untuk mengantisipasi kita pindahkan ke 3 aja supaya tidak terlalu pelan ya. Nah, seperti ini. Oke, ini teman-teman tidak usah pedal gas, cukup pedal rem aja, karena jalanan turunan ya, dan kondisi kita cukup pelan. Makanya kalau kita masukkan ke gigi 4, kemungkinan mesinnya nanti akan mati ya, karena tidak ada tarikan. Nah, kalau gigi 3 dia masih nyantol. Nah kawan-kawan, ini di pembatas jembatan nanti di sana itu ada gejlokan, apa namanya, lubang ya. Nah, ini nanti kita turunkan gigi di sini. Nah, ini kita pelankan, dep, 1 turun, dep. Kita gunakan gigi 2, oke ya. Nah, ini gigi 2 ini kondisinya mobil kosong ya, hanya saya sendiri. Tapi kalau muatannya berat, banyak, beban mobil tinggi, nanti gunakan gigi 1 supaya tidak terlalu memaksa mesin ya. Eman kampas koplingnya ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, kita gunakan gigi 3 untuk berbelok dengan syarat kecepatan agar ditambah, seperti ini ya. Ini tanpa pengereman, seperti ini. Nah, itu kalau misalkan menggunakan gigi 3 ya. Nah, seperti ini.
itu menggunakan gigi 3 tanpa direm, kecepatan agak ditambah. Nah, tapi kalau untuk pemula jangan dulu, gunakan gigi 2 aja dengan laju yang pelan-pelan seperti itu. Nah, ini belokan, kita turunkan giginya. Karena kita nanti jumpa tanjakan di sana. Dari jauh, dari sana tadi harus kita turunkan ke gigi 2 supaya nanti oper giginya tidak telat pas tanjakan. Nah, ini pas belokan ya, kita gunakan gigi 2. Nah, seperti ini. Jadi nyantai, tarikan tidak terlalu ngoyo, istilahnya apa? Kalau bahasa Indonesia tidak terlalu memaksa. Juga kita pijak pedal gasnya itu juga nyaman ya. Seperti itu. Nah, ini sudah agak rata, juga laju kendaraan agak cepat. Kita gunakan gigi 3 karena sudah terasa ngeden, mesinnya sudah agak ngeden ya. Nah, tambah kecepatan, kalau naik tambah kecepatan seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kondisi jalannya lumayan rata bagian sini. Nanti di sana turunan banget ya. Itu juga sempit jalannya. Ini nanti teman-teman gunakan aja gigi 3 karena kita nggak bisa kencang di sini. Jalannya sempit, juga ramai orang berlalu lalang ya. Jadi tidak sarankan untuk balap-balapan di sini. Jadi kita santai, gunakan gigi 3 aja ya. Nah, di sini kita cukup main rem aja. Remnya nanti kita tidak terlalu menekan rem karena nanti dibantu oleh gigi ya. Jadi gigi 3 itu sedikit menahan laju ban. Jadi dia membantu proses pengereman ya. Seperti itu. Nah, ini tanpa kita rem nih. Ini kondisinya tanpa kita rem, tapi melajunya berkurang. Itu menggunakan gigi 3. Tuh di depan ada truk ya. Di depan ada halangan ya, ada truk di samping kiri jalan. Nah, ini kita gunakan lampu samping. Kita turunkan dulu ini ya. Gigi 2 ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ada halangan, kita laju mobil hampir berhenti. Nah, itu kita turunkan giginya tadi ke gigi 2. Tuh. Intinya kawan-kawan, kalau misalkan setelah kita oper gigi itu terlalu, kita rasakan suara mesin itu terlalu ngoyo, terlalu ngeden, nah itu segera kita oper giginya ya. Kalau kita mau kencang, kita tambahkan giginya. Kalau kita mau pelan, kita kurangi giginya, seperti itu. Nah, kawan-kawan, jadi di sana nanti ada belokan, ada pertigaan dan tanjakan. Nah, itu kita tidak bisa langsung kencang. Intinya jadi tidak bisa menggunakan gigi 3. Kita harus turunkan ke gigi 2. Ya, kita kurangi kecepatan, turunkan ke gigi 2. Lihat ada mobil, ada kendaraan kan dari sana. Kita langsung sana menggunakan gigi 2 seperti ini. Nah, jadi kerja mesin pada tanjakan ini halus ya, tidak terlalu berat, juga tidak terlalu memaksa mesin. Masih tanjakan ya. Ini kalau kita sudah jumpa jalan rata, nah seperti ini, kita tambahkan kecepatannya, maka kita juga harus menambahkan jumlah giginya ke 3 seperti ini. Nah, begitu. Oke ya. Di sana ada truk lagi. Di depan sana ada truk yang memakan jalan. Maka kita akan ambil ke kanan. Kita turunkan giginya lagi ke gigi yang tarikannya tinggi, ke arah gigi. Nah, kalau seperti ini, gunakan gigi 2.
Oke, boleh kita gunakan gigi 2 dengan syarat mobil tidak banyak penumpangnya. Seperti itu. Kalau misalkan banyak penumpangnya, kalau kondisi seperti tadi, itu gunakan gigi 1 karena nanti tarikannya berat, ya. Tuh. Nah, kita gunakan gigi 3 lagi seperti ini. Oke ya. Teman-teman, kalau mau nyalip ya, kalau mau nyalip dengan kecepatan yang sedang, teman-teman gunakan gigi 3, jangan gunakan gigi 4 karena tarikannya berat. Seperti ini. Kita gunakan gigi 3. Nah, itu dia. Kalau menyalip gunakan gigi 3 dengan kecepatan yang santai. Tapi kalau misalkan pelan, gunakan gigi 2. Nah, sekarang ada kasus lagi ya. Kita posisinya tidak bisa menyalip truk ini ya. Dan kita terpaksa harus mengikuti di bagian belakang mobil truk yang di depan itu ya. Nah, kita gunakan gigi santai ya. Gigi santai yaitu gigi 3 seperti ini. Oke, kita mau berbelok di sini. Ini kita gunakan gigi rendah. Kita gunakan gigi 2 ya. Gigi 2 tadi pas belok tadi gigi 2. Oke, kita nanti melewati polisi tidur yang lumayan tinggi. Nah, ini dia. Itu kita gunakan gigi 1 ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita melewati polisi tidur yang lumayan tinggi, kita gunakan gigi 1 aja. Biar gak mate mesinnya ya. Oke. Nah, ini gigi 1 ya. Ini kita sekarang ada di daerah stasiun. Jadi banyak polisi tidurnya. Gunakan gigi 1 aja. Seperti ini. Tuh. Oke. Naik, turun. Oke. Sudah lepas gigi 1. Sudah aman, tidak ada polisi tidur. Kita naikkan ke gigi 2. Karena kita mau pelan-pelan aja di sini ya. Kita gunakan gigi 2 aja. Ini cukup padat, juga jalannya sempit, tanjakan lagi. Oke, kita gunakan gigi 2. Nah, seperti ini. Gitu, ada 1 2 3 4, ada perempatan ya. Nanti kita akan berbelok ke kiri ya. Kita berhenti dulu di sini. Kalau perempatan kita berhenti dulu. Kita lihat, kita gunakan gigi 1. Ya. Seperti ini. Kalau sudah aman, langsung jalan. Oke, tadi gunakan gigi 1 kalau ada perempatan seperti itu. Oke, langsung ke gigi 3 ya. Karena saya mau sedikit kencang di sana. Oke. Di depan ada lampu merah ya. Kita netralkan dulu giginya seperti ini. Nah, kalau dari posisi berhenti seperti ini, teman-teman gunakan gigi 1 ya. Jadi kalau lampu merah, sudah merah lagi, oke, ini lampu merah ya. Nanti kita akan berbelok ke arah kiri ya. Jadi nanti kita menggunakan gigi 1. Nah, jangan lupa karena ini agak sedikit, jalannya sedikit menanjak ya. Jadi kita gunakan handrem supaya nanti mobil tidak meluncur ke belakang ya, seperti itu. Oke, ini siap-siap kawan-kawan ya. Jadi saya menggunakan gigi 1 nih. Kita masukkan ke gigi 1. Ini ntar lagi kita jalan ke kiri. Oke, lampu sen ya, lampu samping jangan lupa dinyalakan. Kok lama ya? Oke, sudah jalan. Kita belok ke kiri. Tetap gunakan gigi 1 ya. Nah, kalau sudah naik seperti ini, kita tambahkan giginya ke 3. Oke, jadi seperti itu. Itu tadi beberapa kondisi jalan dan timing untuk oper giginya seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti latihan aja di rumah. Hati-hati ya kalau latihan di jalan raya.
Nah, yang penting kondisi badan harus fit, juga teman-teman harus mengerti perasaan mobil. Jadi kalau sudah terasa berat tarikan mobil, nah itu segera dipindahkan operan giginya, seperti itu ya. Baik, kita berbelok saja. Nah, ini posisi menanjak ya, posisi menanjak, dan kita akan berbelok ke kiri, itu pertigaan. Nah, kita berhenti dulu, nanti kita oper ke gigi 1 ya. Oke, seperti ini. Itu dia. Oke, baik kawan-kawan, jadi intinya timing yang tepat itu untuk ganti gigi ya, operan gigi. Nah, itu ketika teman-teman sudah merasakan tarikan yang sedikit melemah ketika tanjakan. Nah, itu segera diganti ke gigi yang lebih rendah. Kemudian kalau misalkan kondisi jalan rata atau menurun dan teman-teman ingin menambah kecepatan, nah itu suara mesin sudah gereng, sudah sangat berat. Jadi teman-teman nanti naikkan giginya ke yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ini buat teman-teman supaya nanti kalau oper gigi tidak telat ya. Ini sering terjadi biasanya oleh pemula ya. Jadi kalau teman-teman dari jauh sudah melihat tanjakan, nah itu segera kurangi giginya. Nanti jangan sampai pas tanjakan baru dikurangi giginya. Jadi nanti takutnya itu nanti mundur ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah melihat tanjakan, nah itu dari jauh, itu siap-siap untuk oper gigi. Jadi oper giginya tuh bukan pas ditanjakan. Sebelum naik tanjakan itu harus segera diganti giginya ke yang lebih rendah, seperti itu ya. Kalau dia gigi 1 tadi digunakan dari posisi berhenti untuk berjalan merayap, yaitu gunakan gigi 1. Atau pada kondisi tanjakan yang sangat curam, itu gunakan gigi 1 ya. Kalau misalkan tanjakan yang landai, tidak terlalu curam, gunakan gigi 2 ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan tanjakannya tidak curam dan teman-teman ingin melaju dengan kecepatan yang tinggi, nah itu gunakan gigi yang 3. Nah, kalau untuk gigi 4 tadi, nah itu untuk yang cepat-cepat ya, yang terburu-buru, nah itu gunakan gigi 4. Juga untuk gigi 5 tadi saya tidak berikan. Itu jangan dulu untuk teman-teman. Itu biasanya untuk kebut-kebutan ya di jalan raya. Nah, itu kalau misalkan sudah mencapai 80-90 kecepatan itu gunakan gigi 5. Karena itu tidak saya sarankan buat teman-teman yang masih belajar mobil ya, untuk menggunakan gigi 5. Cukup sampai gigi 4 saja dulu. Nanti kalau sudah mahir baru boleh menggunakan gigi 5 ya. Belajarlah dengan tekun, hati-hati di jalan raya, perhatikan keselamatan orang lain terutama ya, juga keselamatan diri kita sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.